logikanya agak kurang nyambung kalau dibilang belum memenuhi standar gitu. Kalau kita bicara stadium kan kita harus tahu misalnya FIFA standar stadium kayak gimana sih gitu kan. Maksud saya supaya kita nggak kejeblos dalam posisi sok tahu. JIS ini didesain oleh konsultan internasional yang juga menggunakan guideline dari FIFA Standard Stadium. Kalau final Liga Champions tuh itu minimal kategori 4, 70.000 kapasitasnya. Ini JIS 80.000. Jadi kalau ada di Eropa ini kategori 4, final Liga Champions bisa main. Iya bertengkar sebetulnya kan karena ada banyak pemikiran-pemikiran lain, unsur-unsur lain. Ya mohon maaf yang kelihatan sekarang seorang ketua umumnya aja Erick Thohir, one man show gitu kan, yang satset, yang bermanuver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ijal Papua yang masih membajak YouTube-nya Pak Abraham Samad. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang biasa muncul di layar kaca TV teman-teman ketika nonton bola. Hari ini sudah ada depan kacamata saya. Sudah bersama saya Bung Tommy Well, yang biasa dipanggil Bung Toel. Alhamdulillah sudah hadir. Selamat datang, Bung. Siap, Ijal. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah kabarnya baik. Iya. Sepak bolanya yang nggak baik? Atau baik juga? Kelihatannya kalau menurut netizen sih baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Iya. Kalau stadion? Stadionnya baik-baik saja juga sebetulnya. Sebetulnya. Iya. Tapi kemarin tuh sempat ramai tuh di berita, bahkan sampai presiden terus juga menteri sampai meng-highlight katanya ada salah satu stadion yang di-highlight betul-betul. Emang kita tahu stadion JIS Jakarta ya. Emang sebenarnya ada apa sih ini, Pak? Ada apa? Pasti kaitannya sama Piala Dunia U17. Karena GBK-nya kan bentrok gitu loh. Ada konser yang lain. Coldplay. Ya, Coldplay di mana? Di GBK. Iya. Maka harus ada stadion lain. Menurut saya sih JIS adalah pilihan yang realistis gitu loh. Hanya kemudian kan ada banyak polemik gitu loh. Cuma polemiknya apakah benar pure bicara bola? Apakah ada banyak unsur-unsur lain gitu kan? Gitu. Tapi saya kan pengamat bola. Nah, ini sebenarnya apakah betul sebenarnya stadion JIS ini belum memenuhi standar FIFA? Kata siapa ya? Karena kemarin kan sempat ada berita tuh katanya stadion JIS tuh belum memenuhi standar FIFA. Padahal kemarin saya sempat ngobrol sama salah satu yang ikut terlibat dalam membangun stadion itu bilang sebenarnya dari struktur perancangan pembangunan juga sudah sesuai karena ada pada saat pembangunan juga dibikin sayembara untuk desainnya, untuk ngedesain untuk pembangunan gitu. Seharusnya itu sudah sesuai. Tapi kenapa kemudian belakangan ini muncul tuh di highlight, bahkan presiden pun ikut ngomong, terus Menpora juga ikut ngomong, ketua PSSI juga ikut ngomong kalau stadionnya ini agak sedikit belum memenuhi standar. Jadi yang saya tahu bahkan dalam desain konsultan pembuatan pembangunan stadion kan pakai Buro Hapol. Buro Hapol itu konsultan Inggris yang juga membangun stadiumnya Tottenham Hotspur. Lalu juga konsultan untuk stadion-stadion di Piala Dunia Qatar 2022. Jadi logikanya agak kurang nyambung kalau dibilang belum memenuhi standar gitu loh. Kalau kita bicara stadium kan kita harus tahu misalnya FIFA standar stadium kayak gimana sih gitu kan. Saya lihat kalau JIS sih luar biasa lah. Menurut saya sih memenuhi itu walaupun kita harus tunggu. Biarkan FIFA saja yang memverifikasi. Ketimbang belum ada yang ngomong kurang ini. Maksud saya supaya kita nggak kejeblos dalam posisi sok tahu. Karena kalau dalam konteks Piala Dunia U17, jadi Indonesia segera saja dorong beberapa stadium termasuk JIS kepada FIFA. Supaya tinggal technical delegate FIFA tinggal datang untuk memverifikasi stadion itu. Ini lebih fair, lebih objektif, lebih terjaga proporsionalnya lah. Verifikasinya ya fokus di bola saja. Nanti itu biarkan FIFA. FIFA yang nanti menyatakan, dia kan pasti akan checklist tuh. Kelengkapan stadionnya mulai dari lapangan. Kan lapangan kan main stage, panggung utama. Sampai segala kelengkapan lainnya. Nah biarkanlah itu FIFA yang ngecek, lalu kalaupun ada catatan, di mana catatannya gitu loh. Tinggal itu aja kan. Menurut saya sih sesederhana itu, cuman polemiknya menjadi rame karena ditarik-tarik ke aroma lain, unsur lain yang menurut saya sih lebih bersifat politis lah gitu. Karena kalau bicara begini ya, stadion,
Kalau FIFA standar itu biasanya kategorinya kategori 1, 2, 3, 4 gitu kan. Jadi menurut saya sih JIS ini kategori 1. Bicara dari kapasitas di atas 40.000, dia kan 80-an ya, 82.000 ya. Single seat gitu kan. Atapnya tertutup sekeliling stadion. Kita bicara lapangan sebagai panggung utamanya, main stage. Ini rumputnya yang paling utama hybrid kan. Hybrid itu 5% sintetis, 95% rumput natural. Nah menurut saya itu sudah masuk kategori FIFA. Karena FIFA mengkategorikan rumput 3. 100% natural rumput alami. Lalu ada yang hybrid seperti yang di JIS. Lalu ada yang sintetis murni, pure, sintetis murni 100%. Tapi kalau yang sintetis murni itu sesuai dengan standar FIFA sintetisnya. Nah apakah yang hybrid JIS ini cuma di JIS? Enggak. Allianz Arena Bayern Munchen, Jerman, hybrid. Spartak Moskow, Rusia, hybrid. Gitu loh. Jadi ini sudah memenuhi standar. Kenapa hybrid? Karena di dekat pesisir lebih cocok yang seperti itu. Dalam konteks apa? Tahan lama. Lalu misalnya drainase, persapan air, itu yang JIS ini nggak boleh lebih dari 10 detik air turun ke bawah. Jadi nggak akan ada air menggenang. Lalu ini kan stadion yang khusus sepak bola, nggak ada lintasan larinya kan. Bukan tipe stadion olimpik untuk olimpiade. Lalu single seat. Lalu misalnya band, jarak, segala macam ini udah memenuhi syarat. Fasilitas ruang ganti misalnya 4. Medis ada, buat perangkat pertandingan ada, semua ada itu. Kan persoalan yang diributkan kan persoalan yang di luar. Soal akses penonton, katanya ada yang ngomong 1, ada yang ngomong 4 gitu kan. Ini kan simpang siur menurut saya. Dan tadi logikanya ini didesain oleh konsultan internasional yang juga menggunakan guideline dari FIFA Standard Stadium gitu loh. Buruh Hapol tadi. Bahkan katanya pada saat pembangunan juga FIFA juga Iya, pantau. ya makanya tinggal verifikasi aja, biar nggak simpang siur, biar jangan polemik, biar jangan bukan orang bola ngomong tentang stadium kan lucu juga gitu. Yang orang misalnya orang partai lah, orang apapun gitu kan. Jadi biarkanlah orang bola yang bicara atau FIFA yang bicara supaya jangan didiskriminasi lah JIS ini. Karena buat saya sih ini stadion yang megah, bahwa parkirnya 800 nggak sama dengan kapasitas yang 80 ribuan ya memang stadion modern nggak akan sama kan. Ruang parkir dengan kapasitas stadion nggak akan dalam jumlah yang sama. Makanya harus dipikirkan dan kantong-kantong parkir kan di sekitar itu. Karena itu tadi stadion itu nggak finish pembangunannya, dia akan berkembang seiring perkembangan kan begitu harusnya. Seperti dukungan transportasi publik dan sebagainya. Jadi itu urusan adalah pengembangan berikutnya. Tetapi dari sisi stadion menurut saya sih bisa sangat dipakai untuk FIFA Under 17, bisa memenuhi syarat FIFA. Ada hal teknis misalnya drop off pemain, itu hal-hal teknis operasional yang bisa disiasati. Diatur sedemikian rupa gitu loh. Dan kalau kita bicara lagi level Piala Dunia kan sebetulnya sama dengan tagline-nya JIS tuh. Jakarta International Stadium. Karena saya pernah bicara juga dengan pihak yang katakanlah membangun inisiatif itu, kenapa International Stadium? Karena Jakarta ingin punya stadium, karena ini Jakarta, capital city. Jadi dia ingin punya stadium yang sifatnya internasional gitu loh. Bahwa masih ada yang perlu disempurnakan pengembangan lebih lanjut, memang itu keberlanjutan kan. Pengembangan yang sifatnya keberlanjutan dari stadium. Gitu. Berarti sebenarnya ini sudah memenuhi standar FIFA ya? Kalau menurut saya sih ya, dari sisi stadiumnya ya, bahwa tadi ada akses dan sebagainya, makanya itu masih simpang siur. Ada yang bilang 1, tapi ada yang bilang 4 juga gitu loh. Ya ini kan. Dan itu maksudnya belum statement langsung dari FIFA sebenarnya. Iya, makanya hanya tinggal dorong saja 4, 6 atau 8 stadium ke FIFA, biar FIFA yang memverifikasi gitu loh. Seobjektif itu, seproporsional itulah untuk bicara stadion JIS dari sudut pandang sepak bola gitu. Sehingga nggak ditarik-tarik oleh unsur-unsur lain gitu loh. Ini kan kita terlalu ribut masalah stadion nih. Nah, kita lupa gitu
Padahal ada eventnya yang harusnya kita fokus gitu, dan juga para pemainnya. Sebenarnya kesiapan pemainnya sudah sampai mana Kalau kesiapan pemain jelas di titik ini per hari ini sih belum siap. Kenapa belum siap? Karena konsentrasi kita kemarin ke Piala Dunia U20 kan. Oh iya. Yang disiapin timnas U20. Tapi apakah harus dari nol benar-benar nggak ada? Nggak juga. Kerangka tim ada yang timnas U16 yang juara AFF di Sleman Maguwo Harjo tahun lalu. Asuhan Bima Sakti. Bima Sakti. Menurut saya itu bisa jadi kerangka tim. Tinggal penambahan pemain yang belum terpantau. Makanya akan dilakukan seleksi kan, seleksi pemain. Tapi prinsipnya menurut saya sih dengan segala waktu yang mepet ya harus dikerjakan lah. Karena memang tadinya kan nggak konsentrasi ke U17, tadinya ke 20. Jadi kalau pertanyaannya sesederhana apakah dalam posisi sudah siap ya belum siap secara teknis ya. Kira-kira berapa lama persiapan nih? Iya kan begini. Baik stadium, infrastruktur, sama timnya, secara tim nasionalnya, dua-duanya harus paralel jalan. Karena kita ingin sukses sebagai tuan rumah, tapi juga sukses secara prestasi kan begitu. Jadi soal stadium juga harus beres. Soal JIS menurut saya juga, ini kan aset yang luar biasa. Kenapa menjadi ada semacam diskriminasi menurut saya sih. Atau ada nada-nada miring yang nggak perlu. Menurut saya sih JIS harus tetap diselesaikan, dengan FIFA verifikasi, lalu catatannya kalaupun ada tinggal dirapikan. Kalau soal timnasnya, soal sepak bolanya harus jalan juga. Nah eventnya kan November, berarti ada waktu Juli, Agustus, September, November, ada kurang lebih 3,5 bulan. Bukan waktu yang panjang, tapi dengan misalnya akselerasi yang harus dilakukan, TC ke luar negeri bolehlah. TC ke luar negeri supaya ada peningkatan, lawan uji coba misalnya saya pikir bolehlah dilakukan. Dengan waktu yang singkat kemudian kita masih meributkan stadion, sebenarnya event ini tuh sebergengsi apa sih sampai kita harus ngeributin gitu? Karena kan kita tahu sendiri kalau Piala Dunia ya benar-benar orang hampir ribuan yang datang dari negara lain untuk nonton doang, sedangkan ini kan U17 gitu. Ya, yang namanya Piala Dunia tetap bergengsi. Yang namanya Piala Dunia. Karena kalau kita bicara level Piala Dunia memang ini event yang luar biasa. Untuk single event, sebuah cabang olahraga. Kita bicara Piala Dunia yang utama, yang senior, itu yang paling ultimate lah, nggak ada lawan. Ya, Olimpiade pun kalah. Jadi di planet ini event olahraga yang paling dahsyat, paling ultimate ya Piala Dunia. Tapi yang senior. Bahkan penghasilan FIFA dari yang senior itu bisa menghidupi semua kebutuhan FIFA, termasuk Piala U20 dan 17. Makanya kalau bicara broadcast hak siar nih, yang punya hak siar utama itu otomatis punya hak siar 17 dan 20. Karena seperti paket gitu loh. Bukan cuma U20, U17, yang wanita pun Piala Dunia Wanita termasuk dalam paket. Jadi jualannya tuh bundling. Jadi nggak pernah eceran FIFA tuh, jual 17, jual 20, jual Piala Dunia Wanita, enggak. Dia jual Piala Dunia yang utama udah paket sama ini. Makanya nilainya luar biasa kan. Jadi tetap bergengsi. Hanya harus dipahami apa bedanya U17, U20 dengan yang Piala Dunia utama itu. Kalau Piala Dunia utama itu jelas yang paling ultimate. Nah kenapa? Itu kan sejak tahun 1930. Tapi FIFA kemudian berpikir tentang keberlanjutan dari sepak bola. Dari Piala Dunia ini harus berlanjut menjadi event paling global atau cabang olahraga paling global. Maka dia perlu memikirkan keberlanjutan kan. Maka dia bikin U20. Dia bikin U17. Apa benang merahnya, apa filosofinya? Development. Dia ingin olahraga ini, sepak bola ini menjadi nomor 1 di dunia. Dia ingin event ini, Piala Dunia ini jadi nomor 1 di dunia. Itu FIFA. Maka dia harus memikirkan jenjang-jenjangnya. Development. Nah, untuk U20 itu kepikiran sama FIFA tahun 77. Jadi ketika dia sudah punya tahun 30 Piala Dunia, dia baru mulai memikirkan development tahun 77. Diselenggarakanlah U20 di Tunisia tahun 77. Tunisia loh ya, Afrika Utara. Tahun 85 baru muncul U17. Jadi concern FIFA mulai itu. Supaya olahraga ini jadi nomor 1, olahraga global. Eventnya paling global, maka dibangun seperti itu.
Filosofinya benang merahnya development, pembinaan. Makanya jangan heran U17, U20 negara seperti Indonesia yang belum pernah tampil di putaran final Piala Dunia bisa ditunjuk jadi tuan rumah. Tapi kalau Piala Dunia senior kan kemungkinannya kecil. Korea, Jepang, Asia, Qatar itu kan karena mereka ada di elit Asia dan mereka pernah ke Piala Dunia. Tapi untuk negara-negara yang belum pernah Piala Dunia itu terbuka tuh. Jadi tuan rumah Piala Dunia U17, U20 terbuka. Kenapa? Karena FIFA ingin mendevelop. Ingin membangun sepak bola di negara-negara yang sedang berusaha membangun sepak bolanya. Jadi tuan rumah berarti kan punya pengalaman menyelenggarakan event selevel Piala Dunia. Timnasnya dapat kesempatan main langsung di babak final. Itu yang didorong oleh FIFA gitu loh. Makanya kalau kita lihat di U17 misalnya, itu Jerman yang hebat di senior udah 4 kali juara dunia, Spanyol, Italia belum pernah juara. Justru yang paling banyak juara Nigeria 5 kali, Brasil 4 kali, Meksiko 2 kali, Ghana 2 kali. Nah itulah tujuan FIFA sebetulnya tercapai. Sepak bola berkembang di Afrika, CONCACAF, Meksiko, jadi nggak cuma Eropa aja. FIFA nggak mau Eropa terus mendominasi supaya Piala Dunianya makin menarik nanti kan di ujungnya kan di yang seniornya karena Afrikanya sudah di-develop, Asianya di-develop, maka nanti di ujungnya rame gitu loh, maka makin tinggi harganya kan. Jadi sebetulnya filosofi U17 adalah pembinaan, development. Maka kalau seperti itu tuntutan stadionnya harus premium banget nggak? Nggak juga. Kalau dulu ada istilahnya stadionnya bintang 5 atau sekarang kalau UEFA bilangnya kategori 4. Kalau final Liga Champions tuh itu minimal kategori 4. 70.000 kapasitasnya. Ini JIS 80.000. Jadi kalau ada di Eropa ini kategori 4. Final Liga Champions bisa main. Gitu. Harusnya. Iya. Jadi sebetulnya contoh di Brasil Piala Dunia U17 di Brasil 2019 hanya pakai 4 stadium. Stadium yang kapasitasnya dari 10.000 sampai 30.000. Hanya tuan rumah aja yang penontonnya juga paling tinggi. Yang lainnya kan penontonnya so-so aja. Yang tertinggi Piala Dunia U17 penonton itu di India 2017. Yang nonton total 1 juta lebih lah. 1 juta sekian. Jadi rata-rataannya 25.000. Jadi U17 ini memang dari sisi penonton pun nggak terlalu tinggi. Stadion kapasitas 10.000 aja bisa dimainkan. Gitu loh. Yang penting main stage-nya aja sama fasilitas utama stadionnya memenuhi syarat gitu loh. Kalau kapasitas stadion yang besar ya untuk timnas kita lah tuan rumah gitu loh. Jadi pahami dulu tuh 17-nya apa, 20-nya apa supaya nggak simpang siur gitu loh. Biar nggak bertengkar masalah stadion. Terus juga iya bertengkar sebetulnya kan karena ada banyak pemikiran-pemikiran lain, unsur-unsur lain gitu loh. Kalau dari sudut pandang pure sepak bola sebetulnya hal yang simpel. Yang objektivitasnya hanya bisa ditentukan ya FIFA tinggal datang aja undang. Tinggal checklist aja gitu loh. Dan hal yang tadi seperti misalnya parkir, akses atau drop off pemain menurut saya hal-hal teknis yang bisa diatur gitu, disiasati. Padahal stadion di Indonesia juga yang persiapan kemarin yang sudah dicek sama FIFA juga ada beberapa stadion ya. Ya ada Bali, ada Manahan, Solo, ada Jalak Harupat, ada Jakabaring, Palembang. Ya. Padahal itu bisa jadi ini juga ya? Bisa jadi itu juga. Cuma saya pikir ketika GBK nggak ada, yang di Jakarta, JIS adalah menurut saya sih yang paling realistis. Harusnya ya? Harusnya kita pakai yang JIS ini. Betul. Ya kayak Bali, menurut saya sih Bali kan kemarin 20 nolak. Masa mau dikasih buat 17? Harus ada pelajaran juga dong. Kalau menurut saya ya. Bali kan nolak kan gubernurnya Piala Dunia U17. Masa sekarang dia dikasih lagi? Menurut saya sih itu. Hal lain adalah home base stadion itu kan dipakai juga untuk klub-klub Liga 1. Kalau kemarin ada ada polemik juga tuh di kepelatihan. Nah itu bagaimana tuh sebenarnya masalahnya? Polemik. Saya takut. Iya sebetulnya kan Bima Sakti udah pegang 16 ya. Iya. Awal gagal meloloskan timnya ke putaran final Piala Asia U17 satu hal. Tapi saya pikir Bima Sakti lah sekarang pelatih yang paling paham potensi kualitas pemain-pemain U17. Karena dia kan kemarin terakhir menangani timnas U16 ya, yang juara di kemarin ya. Sleman itu. Betul.
Jadi menurut saya nggak ada salahnya memang dengan waktu yang ada Bima Sakti dipercaya, saya pikir. Buat megang Yes. timnas U17 Yeah. ini, buat di gelaran Piala Iya, Dunia. betul. Memang apa salahnya dengan pelatih lokal gitu loh. Dan kalau kita lihat di negara-negara lain pun pelatih-pelatih kelompok usia itu biasanya pelatih domestiknya. Sebenarnya saya pengen tadi seharusnya nanya di awal sih. Oke. Sepak bola Indonesia itu mulai semakin bagus atau biasa saja atau mengalami kemunduran untuk sejauh ini? Kan abang pengamat nih. Iya, kalau kita bicara sepak bola suatu negara, berarti fokusnya atau yang bertanggung jawab yang berwenang berarti federasi, dalam ini PSSI. Ukurannya itu macam-macam, bukan macam-macam. Ada beberapa indikator untuk melihat bahwa sepak bolanya progres atau tidak progres gitu kan. Satu, tim nasional. Kedua, kompetisi. Ketiga, organisasinya, misalnya beres apa enggak, tata kelolanya transparan apa enggak. Yang keempat, misalnya developmentnya, pembinaannya. Yang kelima, hubungan luar negerinya. Yang keenam, penegakan disiplinnya. Banyak kan? Kalau lihat timnas, gairahnya ada. Terutama juga setelah medali emas SEA Games. Jadi ada peningkatan dalam hal timnas gitu loh. Ada peningkatan, ada progres timnas. Nah, tapi bicara timnas nggak pernah muncul tiba-tiba kan. Timnas itu asalnya dari mana? Dari kompetisi. Timnas itu output. Pemain timnas matangnya di kompetisi. Karena PSSI nggak punya pemain, yang punya pemain klub. Berarti dimatanginnya di kompetisi. Nah, apakah kompetisinya progres? Harus kita lihat di kepengurusan yang baru. Karena PR-PR-nya banyak. PR pekerjaan rumah di kompetisi banyak. Isu paling besar kan tentang integritas sepak bolanya, kepercayaan publik, trust publik pada kompetisinya. Soal isunya pengaturan skor gitu kan. Yeah. Nah, maka kemudian di awal ini ada bicara tentang wasit nih. Kepengurusan Erick Thohir ini bicara tentang wasit. Tapi apakah wasit satu-satunya problem dalam kasus pengaturan skor? Bukan. Wasit adalah salah satu pion aja. Elemen lah ya. Salah satu elemen dalam isu besar yang namanya pengaturan skor. Jadi masih baru satu pion saja yang disentuh. Masih banyak aspek-aspek lain yang harus diberesi. Kayak Gitu. apa tuh? Kayak contoh apa nih gitu? Ya, Selain karena wasit kira-kira. kalau pengaturan skor itu disebutnya kalau dalam sebuah diskursus sepak bola, baik itu di AFC, di UEFA, ini adalah organized crime. Melibatkan banyak hal. Motifnya macam-macam. Ada yang memang motif karena dipengaruhi oleh rumah judi, bursa-bursa taruhan, bandar-bandar taruhan, tapi ada juga untuk kepentingan-kepentingan sporting. Ingin juara, ingin lolos ke babak berikutnya, ingin menghindari degradasi. Nah, itu semua bisa jadi awal mula motivasi dari terjadinya pengaturan skor. Dan wasit itu adalah salah satu pion yang digunakan. Gitu. Dan yang dimunculkan lah ya. Dan yang sekarang kan baru mulai kompetisinya soal izin misalnya. Kan kepastian izin sulit tuh selama ini. Karena melibatkan pihak kepolisian. Tapi clear lah, Juli kick off gitu loh. Lalu soal apa tadi pengaturan skor baru soal wasitnya aja tuh disentuh. Itu pun baru permukaan. Jadi masih banyak PR-nya soal itu. Soal tata kelola organisasi. Ya mohon maaf, yang kelihatan sekarang seorang ketua umumnya aja Erick Thohir, one man show gitu kan. Apakah kepemimpinan PSSI Federasi itu individu saja, tunggal, one man show? Enggak, karena filosofi sepak bola teamwork, ya kan? Ya, filosofi sepak bola teamwork. Maka dalam kepemimpinan Exco yang 15 orang itu disebut kolektif kolegial. Tapi ya mohon maaf, yang kelihatan kan seorang ketua umumnya aja, yang satset, yang bermanuver, akselerasi, datengin Argentina, datengin ke Jerman, ke Jepang dan sebagainya. Tapi exco yang lainnya gimana? Nah, itu kan belum clear. Kabinetnya seperti apa? Apa sih yang disebut kabinet? Kabinet itu bahwa 15 exco itu harus mengepalai masing-masing komite. Komite apa? Disebutnya komite tetap, standing komite. Ada yang komite pembinaan usia muda, komite kompetisi, komite wasit, komite media, komite bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu kan nggak jelas sampai sekarang. Sudah berapa bulan? Sejak terpilih dari Februari
sekarang memasuki Juli kan belum ada tuh kabinetnya. Belum dipublis juga ya? Belum dipublish juga siapa yang jadi komite wasit, siapa yang ini belum. Jadi yang hanya kelihatan adalah seorang ketua umum saja yang sendirian kelihatannya gitu loh. Bukannya nggak bagus, tetapi prinsip kepemimpinan sepak bola kolektif kolegial gitu loh. Kerja sama tim. Iya. Dan belum terlihat sejauh Iya. ini. Bicara wasit, Erick Thohir bicara wasit, kan begitu. Dengan mendatangkan instruktur Jepang dan sebagainya. Bicara kompetisi, Erick Thohir juga bicara kompetisi kan. Bicara tentang salary cap, bicara tentang pemain asing dan sebagainya. Pertanyaannya, operator liga itu kerjanya apa kalau nggak mikir, kalau semuanya hanya di drop oleh seorang ketua umum gitu loh. Jadi organisasi ini tata kelolanya menurut saya belum, teamworknya belum rapih lah, belum apik lah. Kalau untuk ini sendiri tadi yang masalah tadi pengaturan skor, berarti kalau misalkan semua maksudnya ada banyak elemen yang ikut, berarti susah banget diberesin dong berarti? Iya, nggak mudah karena organized crime. Organized crime nggak mudah, cari buktinya nggak mudah, tapi terasa. Yang seperti itu terasa. Oleh yang paham bola, yang lama bergelut di bola, terasa. Cuman harus, jadi nggak bisa kayak kemarin tuh. Ada Satgas anti mafia bola pakai rompi di stadion nampang gitu, nggak bisa. Ngatasinya harus bersifat intelijen juga. Ya itu kan organized crime, diam-diam gitu loh, main di belakang layar, senyap. Ya masa penanganannya show off begitu, nggak bisa. Jadi penanganannya pun harus bersifat intelijen. Nah itu semua mempengaruhi dari yang namanya integritas sepak bola, football integrity. Kenapa? Kalau sebuah kompetisi football integrity-nya rendah, kita udah bisa nebak, ini bakal yang menang ini yang bakal juara ini, maka publik akan kehilangan trust-nya kan. Kepercayaan publik akan hilang pada kompetisi. Lalu kita juga mempertanyakan kualitas pemainnya kan. Lalu kita hanya bisa maki-maki di timnas gitu kan, nggak bisa. Karena kompetisi sejatinya dalam sudut pandang sepak bola harus menjadi kawah candar di muka, terbentuklah pemain-pemain yang bagus, better player, dan better player ini adalah sumber untuk pemain timnas gitu loh. Tapi kalau kompetisinya banyak virus dan sebagainya macamnya, maka itu yang akan sulit kan. Dan harapannya semoga di U17 ini tidak ada. Ya U17 kan belum masuk dalam kompetisi level atas. Gitu loh. Walaupun yang namanya pengaturan skor bisa mengancam semua level. Tapi biasanya di kelompok usia ini belum sampai level itu. Bukan berarti nggak ada ya. Saya nggak menutup mata itu, tetapi yang menjadi paling elit itu kan Liga 1, Liga 2 gitu kan, Liga 3, baru elite youth gitu loh. Nah persoalannya kalau buat U17 ini kompetisinya belum tertata dengan baik. Emang kompetisi apa yang tertata dengan baik secara nasional? Oh di luar sana pasti bilang Suratin. Ya, Suratin dikerjakan oleh masing-masing provinsi. Tetapi apakah levelnya sama? Level kompetisinya bisa jadi beda-beda. Provinsi ini mainnya cuma 3 kali, 4 kali. Pakai grup setelah kompetisi, yang ini ada yang 8. Nah ini yang disebut bahwa kompetisinya belum satu level. Nah ini yang harus dikerjakan oleh PSSI, pekerjaan rumah. Tugasnya siapa kalau nanya? Ya tugas Dirtek. Karena Dirtek tugasnya benerin fondasi sepak bola termasuk usia muda. Termasuk men-set up kompetisi usia muda nasional. Lalu ada yang bilang di luaran, kan ada Elite Pro Academy. Betul. Berarti kalau dalam bicara usia muda kita lihat aja di Elite Pro Academy. U16 yang di klub-klub Liga 1. U18 gitu kan, U20. Pertanyaannya, tidak semua klub Liga 1 punya Elite Pro Academy. Tidak semua klub Liga 1 punya akademi yang terjenjang dengan baik gitu loh. Kebanyakan atau mayoritas tiba masa tiba akal. Apa maksudnya? Begitu ada kompetisi bulan depan Elite Pro Academy, klub-klub itu buka kesempatan seleksi. Mendaftarlah anak-anak SSB itu. Lalu dipilih, lalu bertandinglah. 2 bulan, 3 bulan selesai. Itu bukan kompetisi, itu bukan pembinaan yang akan menghasilkan pemain yang berkualitas. Karena teorinya pemain itu baru bisa mahir, bisa hebat kalau dia sudah menjalani 10.000 jam latihan kan.
10.000 jam latihan, pertandingan, kompetisi, baru dia akan capai level mahir, level elit gitu loh. Nah sementara kalau kita bicara saat ini, kompetisi yang tersedia buat kelompok usia itu nggak ada. Jadi Elite Pro ada wadahnya, tetapi belum dikerjakan dengan sesungguh-sungguhnya. Klub-klub ada yang punya akademi, ada, gitu loh. Saya nggak buku rata semua, tapi ada masih banyak klub-klub yang klub profesional itu yang belum punya akademi. Makanya itu saya bilang tiba masa tiba akal. Tiba-tiba dia buka seleksi pemain SSB lah, daftar gitu kan. Ya, 2 bulan, 3 bulan selesai gitu loh. Nah itu yang harus dibenahi ke depan. Nah semoga dengan Piala Dunia U17 itu kita semakin dibukakan, semakin sadar untuk beresin tuh yang itu, yang bawah. Karena kalau bawahnya kuat, usia mudanya kuat, fondasinya kuat, ke atasnya akan berkembang kan. Blossom, kalau bunga tuh akan mekar gitu loh. Kalau di atasnya mekar ya tinggal diambil untuk sumber daya timnas senior gitu loh. Nah, tadi kalau dari pemain-pemain junior sampai dengan Piala Dunia, regenerasinya gitu ya, Piala Dunia U17, justru yang paling banyak menangnya adalah Ghana tadi ya. Ya, karena negara negara-negara belum pernah menang sama sekali betul Piala Dunia. Iya. Sebenarnya apa yang jadi begitu U17-nya dia jago banget, Ya. kenapa pas ke atas malah jadi nggak juara gitu? Oke, Nigeria, Ghana, Brazil, individu-individunya kuat. Tipikalnya, ciri khasnya mereka punya individu-individu yang kuat. Negara-negara Afrika seperti Nigeria, Ghana, Meksiko, Brazil kuat. Di usia U17, mereka punya banyak talented player, pemain-pemain berbakat. Mereka sukses di U17. Tapi apakah sukses di U17 berkelanjutan sampai senior? Tidak kan? Yeah. Nigeria belum juara Piala Dunia, Ghana belum, Meksiko belum, Brasil lain itu sih satu hal. Sementara negara-negara Eropa, kenapa mereka nggak sedikit sekali yang juara di level U17? Karena mereka ngelihat itu sebagai development, sebagai ajang pembinaan. Mereka nggak ngelihat U17, U20 itu adalah garis akhir atau finish. Mereka nggak lihat itu. Cesc Fabregas 2003 pemain terbaik Piala Dunia U17, Spanyolnya nggak juara. Tapi kan Fabregas juara 2010. 7 tahun kemudian dia juara di paling ultimate. Dia angkat trofi Piala Dunia sesungguhnya. 2007 Toni Kroos pemain terbaik Piala Dunia U17. Tapi dia nggak juara Jermannya. Nggak masalah buat Jerman. Karena itu bukan garis finish buat mereka. Tapi 2014, 7 tahun setelah jadi pemain terbaik, Toni Kroos angkat Piala Dunia yang sesungguhnya kan. Nah itulah pemikiran negara-negara maju sepak bola. Dia tahu 17 itu buat apa, 20 itu buat apa. Puncaknya mereka incarnya di senior. Nah kenapa yang Afrika tadi, Nigeria, Ghana hebat di usia muda, di talented player kok nggak sampai ke ujung? Karena setelah talented player, itu fasenya harus jadi mature player, pemain yang matang gitu loh. Di kita juga banyak pemain-pemain yang talented player, tapi di fase mature player banyak yang hilang. Nah itu kenapa tuh? Di Indonesia justru kebalik. Untuk gitu. mature player itu, untuk jadi pemain yang matang, mereka butuh kompetisi. Hanya kompetisilah yang mematangkan pemain itu. Artinya dia harus ada di klub-klub yang bermain di kompetisi level yang bagus. Environment sepak bolanya mengasah dia. Maka kemudian kualitas potensi terbaiknya akan muncul gitu loh. Yeah. Jadi problemnya di situ. Anak Jerman U17 gagal di Piala Dunia U17, balik ke negaranya. Kan dia bergabung di klub-klub Bundesliga. Dia mendapatkan environment yang sehat, kompetisi yang kompetitif. Maka kemudian individu itu potensinya muncul gitu loh. Dapatlah mereka pemain kualitas untuk seniornya. Dan itu yang belum diterapkan di Indonesia atau sebenarnya sudah diterapkan? Belum kan, untuk mature playernya kan butuh kompetisi. Jangankan untuk mature playernya kompetisi, yang masih banyak PR-nya. Di talented pool, di kolam pemain talented aja ini kan kompetisinya belum tertata dengan baik. Gitu loh. Pokoknya banyaklah turnamen, swasta-swasta muncul pemain-pemain, berarti talented playernya banyak, kolam pemainnya banyak, tetapi mereka aja belum tertata dengan baik. Begitu masuk sini kan hal lain lagi. Jadi fasenya harus dihitung. Fasenya apa sih? Talented player tuh 13 sampai 18.
Begitu 18 dia butuh dimatangkan. 18 sampai 21 tuh harus matang. Di era sepak bola modern sekarang. Gitu. Dan Jerman berhasil melewati fase itu. Mencapai fase itu setelah gagal di tahun 2000. Kalau kita bicara contoh, generasi Mesut Ozil, Podolski, Bastian Schweinsteiger, itu 21, 22 mulai matang. Akhirnya mereka dapet tuh di 2008 runner up, 2014 juara dunia akhirnya. Dan itu sebenarnya berjenjang gitu. Iya, berjenjang. Jadi fasenya dijalani. Kalau sampai usia 18 tuh talented player. Tapi mereka belum jadi pemain yang mature. Maka untuk mature dia harus masuk fase berikutnya, dimatangkan di mana? Competition. Nah, kalau competition kita masih banyak pekerjaan rumah, Liga 2 belum jalan. Liga 2 akan jalan September gitu loh. Nah, cuman sekarang misalnya begini, di klubnya ada 6 pemain asing, kesempatan bermainnya kurang. Itu juga jadi Itu masalah. Kan gimana mau Striker matangkan juga ya? akhirnya susah nyari. Karena asing semua misalnya. Asing semua. Nah, itulah problematikanya. Di situ yang menurut saya harus diberes itu, ditajamkan isu-isu itu. Belum lagi masalah pelatih. Pelatih udah banyak tapi yang dipakai pelatih asing banyaknya sekarang. Iya, kalau asingnya banyak berkualitas sih oke. Tapi kalau pelatih asingnya banyak nggak berkualitas itu persoalan. Gitu loh. Karena kan sebetulnya sertifikasinya harus pro license. Di kita udah mulai banyak tuh. Ada dua gelombang. Kalau 2 gelombang sekitar 40 ada. Tapi di Liga 1 aja kan musim ini cuma 4 pelatih lokalnya. Jadi ada 14 asing, 4 pelatih domestik gitu loh. Padahal indikator sebuah negara yang maju diawali dengan pelatih dulu, pelatih berkualitas. Iya, sama kayak dulu waktu Rahmat Darmawan ngebentuk Persipura juga. Intinya bahwa harus ada banyak pelatih berkualitas. Inggris liganya maju, tapi tim nasionalnya kan belum sampai tuh kepentok di semifinal, belum sampai ke ujung. Dia bukan nggak punya, dia minim sekali pelatih berkualitas. Kalau lihat Premier League ranking 1 sampai 10 itu asing semua pelatihnya. Anda sebut aja City, Pep Guardiola, Arsenal, Arteta. Lalu ketiga sama MU, Erik ten Hag, Belanda tuh. Keempat Newcastle doang Eddie Howe. Eddie Howe nyelip tuh Inggris 1 ya di posisi 4. Liverpool Jurgen Klopp segala macam. Pelatih top-topnya pelatih asal luar. Brighton Roberto De Zerbi Italia. Sebelumnya Conte Spurs. Kan begitu. Jadi kalau sebuah negara banyak pelatih berkualitas ya maka itu akan mendorong pengembangan pemain yang lebih berkualitas. Karena kuncinya di situ. Football development dimulainya dari better coaches. Better coaches, better infrastruktur. Better infrastruktur itu adalah lapangan bertanding, lapangan latihan. Terus di sini adalah metodologi, kurikulum. Kurikulum itu maksudnya adalah ada kepelatihannya, ada latihannya, ada turnamennya, ada competitionnya. Hasilnya better player. Gitu. Kan itu teori rumus sederhana dari football development. Dan itu dimulai dari better coaches. Anda punya lapangan bagus, Anda ada turnamen dan sebagainya. Kalau anak-anak usia muda ini tidak dididik oleh pelatih yang bagus, mereka nggak akan jadi better player. Nah kira-kira untuk U17 sendiri yang sekarang agak lumayan diomongin ini, akan ada ini nggak di future di masa depan kira-kira dia bisa menjanjikan tidak? Intinya sih ada banyak pemain-pemain berbakat, tapi mereka perlu ada di lingkungan yang sehat, yang kompetitif. Dan setelah mereka 17, mereka harus masuk kepada klub-klub untuk bisa bertanding. Nah, klub-klub Liga 1 ini maka kompetisinya harus diberesin. Supaya environment-nya sehat, supaya environment-nya bisa mengasah kemampuan mereka. Gitu loh. Baik. Ini ada pertanyaan dari YouTube nih, bentar. Ada pertanyaan dari Rasid Muhtadi. Ayo Bung Toel, bahas dari POV profesional. Capek dengerin politisi bicara bola. Bola jadi komoditi gitu. Iya, makanya yang soal JIS sih sangat disayangkan menurut saya sih. Ini kualitas stadion yang luar biasa, bahwa konsepnya kan sama seperti sepak bola, belum final. Jadi kalaupun ada yang kurang di sisi luar stadionnya, itu hal-hal yang menurut saya sih nggak perlu jadi polemik, nggak perlu jadi perdebatan yang mendiskreditkan JIS, yang kemudian JIS seolah-olah barang hebat yang terpinggirkan, seolah-olah jadi alergi tapi bukan karena sudut pandang sepak bola menurut saya.
Ada karena sudut pandang yang politik lain. ya. Karena kalau hal-hal itu secara teknis menurut saya sih sesuatu yang bisa disiasati. Bayangin kan paradoknya PSSI kan. Sekjennya waktu itu bilang JIS nggak memenuhi standar FIFA ya. Iya. 2022 kalau nggak salah. Waktu mau lawan Curaçao. Sekarang mohon maaf, sementara PSSI suka pakai Pakansari yang kalau hujan banjir lapangannya tergenang gitu kan. Yang harus dicangkul dulu. Jalannya paham. JIS kan udah dites dengan hybrid itu dengan drainasenya nggak boleh lebih dari 10 detik. Dengan curah hujan yang tinggi air turun nggak boleh lebih dari 10 detik, harus cepat meresap. Itu satu. Yang kedua misalnya kalau kita bicara Patriot Bekasi, dalam beberapa kesempatan Patriot pernah mati lampu gitu loh. Lagi pertandingan. Yang terakhir sepekan sebelum kick off Liga 1, uji coba Persija lawan Ratchaburi Thailand. Baru 15 main lampu mati. Uji coba Persija lawan Ratchaburi Thailand. Di zaman medsos itu kan udah tersebar luas kemana-mana. Iya kan? Official Ratchaburi live atau foto atau posting dimanapun udah kebaca. Nah, sementara dia belum coba JIS, dia klaim JIS nggak memenuhi syarat, tapi dia PSSI gunakan misalnya Patriot atau Pakansari. Kan paradok kalau menurut saya gitu. Maka yang objektif lah, yang proporsional lah, bicaralah sepak bola gitu loh. Saya tidak ingin mendiskreditkan Patriot, saya tidak mendiskreditkan Pakansari, tapi kalau ini Anda diskreditkan, sementara ini Anda pakai, kan sebetulnya perbandingannya secara sepak bola bisa diukur. Patriot ini pernah beberapa kali mati lampu. Dipakai oleh FIFA Matchday, Pakansari juga. Jadi yang objektivitasnya itu hilang. Objektivitas sepak bolanya hilang. Itu yang saya bilang terlalu banyak unsur-unsur lain dalam bicara dalam isu tentang JIS gitu loh. Dan kejadian mati lampu ini kan bukan lama. Kemarin terakhir mati lampu yang itu. Yang seminggu sebelum kick off Liga 1. Gitu loh. Nah sementara kalau kita bicara JIS, lampu penerangannya itu sudah memenuhi syarat. Kan FIFA mensyaratkan ada yang 1.200, lalu kalau JIS itu udah 2.400. Jadi power kapasitas atau level dari penerangannya di Stadion JIS itu 2.400 lux istilahnya. Yang lain kan baru kadang 800, 1.200, ini udah 2.400. Kalau dari Bung Toel sendiri melihat polemik sekarang ini, menurut Bung Toel sendiri ada kepentingan politik nggak di situ tuh? Iya, saya melihat aroma itu. Meski bukan pengamat politik, kan tidak bisa ditiadakan, dinafikan persepsi publik terkait polemik JIS ini ada aroma-aroma politisnya gitu loh, ada unsur-unsur politisnya gitu loh. Kan itu bagaimanapun adalah sebuah karya ya, sebuah legacy gitu loh, yang dibuat gitu, dan sepertinya seolah nggak boleh gitu loh. Nama itu muncul kan seperti itu. Itu yang dipersepsi oleh publik gitu loh. Walaupun dibantah tapi kan itu terasa. Kan nggak boleh meniadakan itu menurut saya sih. Maka saya dari sudut pandang bola sebagai pengamat bola, sudah kita bicara tentang sepak bola, FIFA saja yang bilang. Jangan belum diverifikasi, orang sudah bilang kurang ini mau direnovasi. Bung Toel, ini ada pertanyaan lagi nih dari Cipudalek Camp. PSSI ini seperti menabung gaduh. Mereka tidak memperhatikan perasaan masyarakat, khususnya Jabodetabek. Ini kesempatan mereka bisa melihat langsung event besar sepak bola. Jangan karena kepentingan kalian melakukan perasaan publik, melukai perasaan publik. Iya betul, saya pikir publik Jabodetabek juga berhak mencicipi Piala Dunia U17. Dengan kesulitan GBK, saya pikir JIS adalah alternatif yang paling realistis, paling rasional, paling objektif dengan kualitas stadionnya, dengan plus-plus stadion lain. Contoh, walaupun Bali pengen, menurut saya sih perlu ada catatan gitu. Yang kemarin U20 iya kan dia menolak. 20, ya. Masa sekarang mau dikasihin, jadi mendingan Bali tidak, tapi JIS dapat sebagai perwakilan dari Jabodetabek gitu loh. Yang lainnya kan ada Manahan Solo, ada Gelora Bung Tomo Surabaya, lalu mungkin satu lagi bisa Jakabaring Palembang atau Jalak Harupat Bandung. Jadi saya pikir kalaupun butuh 4 stadion ya JIS harus masuk sebagai
perwakilan untuk wilayah yang Jabodetabek gitu loh, pusat sebagai ikoniknya gitu loh. Maksudnya Jakarta harus Iya, ada gitu. betul. Karena sayang GBK dipakai gitu. Setuju. Kalau dari Bung Toel sendiri sebagai pengamat nih, pengamat sepak bola, ngelihat sepak bola sekarang itu untuk U20 yang sudah yang gagal kemarin, untuk pembelajaran biar tidak terjadi lagi di U17 harus ngapain kira-kira? Sebetulnya kalau U17 nggak ada halangan lagi ya untuk gagal seperti U20. Karena bicara tentang U20 memang faktor politis yang menggagalkan itu kan. Faktor politis bukan faktor-faktor lain. Jadi saya pikir untuk U17 harusnya tidak ada alasan lain. Dan semoga di stadion juga tidak seperti itu. Iya. Jadi nggak perlu berpanjang-panjang di situ. Objektif lah, proporsional lah bicara tentang stadium. JIS menurut saya layak untuk jadi salah satu venue untuk Piala Dunia. Mewakili Jakarta karena GBK nggak bisa dipakai. Yang lainnya silahkan diajukan stadion mana, apakah itu Manahan, GBT, lalu Jalak Harupat, Jakabaring. Jadi silahkan saja diajukan. Karena nggak ada alasan apapun lagi menurut saya untuk menolak. Nggak ada Israel juga kan yang lolos. Kalau untuk kita yang sebagai masyarakat untuk menyikapi ini seperti apa nih? Untuk menyikapi sekarang ini? Ya fokus pada sepak bolanya saja, bisa memilah-milah. Kita tahu bahwa ini juga tahun politik, semuanya bisa keseret ke sana kemari. Cuma dalam sudut pandang sepak bola, ya saya udah bilang semua persyaratan luar biasa. Mulai dari saya udah jelasin tadi kan, panggung utamanya rumputnya, drainasenya, airnya, lalu single seatnya, kapasitasnya, floodlightnya, penerangan lampu stadionnya juga sudah memenuhi syarat, ruang ganti dan sebagainya sudah memenuhi syarat. Kalau ada hal teknis di luar itu hal-hal yang bisa disiasati dengan, menurut saya sih kalau niat ya gampang-gampang aja itu. Kalau niat ya? Iya, kan lagi pula ini U17. Bukan nggak pernah, sejauh ini kan hanya tuan rumah yang bakal penontonnya lebih tinggi gitu loh. Catatan bahkan di Brasil yang sudah 5 kali juara dunia pun stadionnya cuma kapasitas 10-30 dan rataan penontonnya pun kan nggak tinggi. Rataan penonton sejarah tertinggi itu di India aja 2017 yang hampir 1 juta lebih secara total, yang artinya rataan pertandingannya 25.000 gitu. Jadi kalaupun di Indonesia yang paling banyak penontonnya hadir ke stadion ya kalau Indonesia main gitu. Itu pun lihat harga tiket juga ya. Kalau harga tiket masuk ya masuk. Kalau enggak ya ngapain negara orang yang main. Betul. Gitu. Nah paling terakhir Bung, ada yang mau disampaikan sebagai sudut pandang pengamat sepak bola untuk ngelihat Piala Dunia U17 ini dan kita sebagai masyarakat kita baiknya harus bagaimana? Iya, Piala Dunia U17 kan filosofinya, benang merahnya atau foundationnya itu tentang development. Jadi FIFA ingin membangun sepak bola ke seluruh belahan dunia manapun, termasuk Asia Tenggara. Meski negara itu belum sampai Piala Dunia, maka diberi kesempatan lah kan jadi tuan rumah. Supaya belajar jadi tuan rumah, penyelenggara, dan timnasnya punya kesempatan main di level elit. Nah sekarang persoalan yang salah sebetulnya, yang buat adik-adik kita atau anak-anak kita U17 adalah kalau ambisi dari elit-elit pejabat pengurus sepak bola terlalu membebani. Ingin lolos ke babak selanjutnya dan sebagainya. Menurut saya biarkanlah mereka bermain dengan enjoy, dengan gembira. Karena kalau main di level U17, U20 itu mereka harus main secara positif. Maksudnya gini, kalau di U17 konsentrasinya tiba-tiba bertahan pragmatis gitu loh, parkir bus, itu bukan nature-nya U17 atau U20. Itu bukan nature-nya. Karena nature-nya mereka yang development itu adalah main secara atraktif saja. Main bola secara positif gitu loh. Jadi buat saya adalah jangan dibebani target macam-macam yang sebetulnya target itu adalah ambisi dari kelompok-kelompok elit, baik itu pengurus maupun siapapun di negeri ini. Biarkanlah adik-adik kita, anak-anak kita bermain dengan riang gembira semaksimal mungkin, mencicipi Piala Dunia. Karena kita kan nggak ada sepak bola itu yang instan gitu loh. Baik, terima kasih banyak Bung Toel sudah sama-sama mampir dan berbagi di Abraham Samad Speak Up. Iya. Jadi teman-teman untuk Timnas U17 kita doakan semoga timnya tepat terbentuk. Ya anak-anak kita lah
16-17 tahun dibebani segala macam kan nggak bagus. Biarkanlah mereka berkembang secara nature. Harusnya yang dibeban adalah pengurus, bikin tim yang betul, dan juga bikin liga yang betul. Ya karena dadakan juga dapat Piala Dunia U17 ya. Iya. Dan Liga 2, Liga 1 semoga berjalan juga dengan baik. Itu saya teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton dan terima kasih banyak juga Bung Toel sudah mampir berbagi di Abraham Samad Speak Up. Terakhir dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.